warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amin Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Amin Ramadhani, Fatihatul Yusra, Okta Meliza. Materi yang pertama yang akan saya bacakan yaitu tentang teknik-teknik hubungan konseling perorangan. Menurut Makarau tahun 2010, teknik perorangan adalah cara yang digunakan oleh konselor dalam hubungan konseling untuk membantu klien berkembang potensinya serta mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dengan mempertimbangkan kondisi. Menurut Makarau tahun 2010 terdapat 2 teknik. Yang pertama teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum seperti perilaku attending, empati, refleksi, eksplorasi, menangkap pesan, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dorongan minimal, interpretasi, mengarahkan dan menyimpulkan sementara. Selanjutnya ada teknik khusus. Yang pertama yaitu latihan asortif, sistematis dan mengondisikan aversi, pembentukan perilaku, permainan dialog, latihan saya bertanggung jawab, bermain proyeksi, teknik pembalikan, bertahan dengan perasaan, adaptif, bermain peran, dan imitasi. Secara umum, proses konseling terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap awal, yaitu membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Yang kedua, memperjelas dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, membuat penafsiran dan perjajakan. Yang terakhir ada menegosiasikan kontrak. Nah, menurut Sofyan Eswil, tahap-tahap konseling ini disebut juga tahap definisi masalah, yang mana karena tujuannya supaya konselor bersama klien mendefinisikan masalah klien yang ditangkap dari pesan klien dari dialog konseling. Teknik-teknik konseling yang harus ada pada tahap awal ini yang pertama yaitu attending, yang mana perilaku attending yang baik adalah kombinasi dalam antara mata, bahasa, badan, dan bahasa lisan sebagai bentuk perilaku untuk menghampiri klien sehingga memudahkan pembimbing untuk membuat klien terlihat pembicaraan dan terbuka. Yang kedua yaitu ada empati, yang mana kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien, merasa yang berpikir, merasa klien bukan klien. Yang ketiga yaitu refraksi perasaan, yang mana keterampilan konselor untuk dapat memantulkan perasaan klien. Yang keempat ada eksplorasi, yaitu suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan dan pengalaman klien. Yang kelima yaitu menangkap pesan utama, yang mana menyatakan kembali pesan utama klien secara seksama. Yang keenam yaitu bertanya terbuka. Pertanyaan terbuka yang baik diawali dengan kata apakah, bagaimanakah, adakah, bolehkah, dapatkah. Yang terakhir yaitu mendefinisikan masalah bersama klien. Konselor membantu klien mendefinisikan hasil pembicaraan yang menyangkut permasalahan. Tahap akhir konseling. Tahap ini merupakan tahap menekankan contoh yang bertujuan mampu menciptakan tindakan positif seperti tingkah laku dengan emosional. Secara efektif dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama menyimpulkan, yang kedua memimpin, yang ketiga merencanakan dan mengevaluasi. Yang berikutnya tahap-tahap pelaksanaan konseling perorangan. Ada tahap pelaksanaan layanan konseling individu menurut Suryat SWT yang sebagai berikut. Tahap konseling. Tahap ini disebut juga sebagai tahap definisi masalah karena bertujuan supaya konselor bersama klien mampu mendefinisikan masalah klien yang ditanyakan dari pasien klien dalam dialog konseling. Teknik konseling yang harus ada pada tahap awal, yang pertama altetik, yang kedua empati, yang ketiga referensi pasien, yang ketiga referensi permasalahan, yang keempat eksplorasi, yang keenam mengelakkan pasien utama, yang ketujuh beratnya terbuka,
Yang berikutnya mendefinisikan masalah bersama klien. Yang kedua, tahap pengenalan konseling. Tahap ini disebut juga tahap kerja yang berusaha untuk mengungkapkan masalah pada klien. Tahap ini teknik konseling disebutkan yang pertama memimpin, yang kedua memfokuskan, yang ketiga mendialog, yang keempat menginformasikan, yang kelima konfirmatif, yang keenam memberikan nasihat, yang ketujuh menyimpulkan sementara, yang berikutnya bertanya terbuka.